Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Selamat bergabung dengan Ibu di kelas Sosiologi. Perkenalkan, nama Ibu Dede Novita Juniarti, yang insya Allah nanti 1 tahun ke depan Ibu yang akan mengajar kalian di mata pelajaran sosiologi. Oke, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari COVID-19. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sosiologi sebagai ilmu. Nah, apa sih itu sosiologi? Sosiologi itu berasal dari 2 kata, ya. Dari 2 kata, yang pertama adalah sosius dan yang kedua itu adalah logos. Oke, apa sih sosius itu? Sosius artinya teman, kawan, ataupun masyarakat. Sedangkan logos itu adalah ilmu. Jadi, yang dimaksud dengan sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Buat apa sih kita mempelajari masyarakat? Ya, supaya kita bisa beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi sosiologi, Ibu akan memperkenalkan dulu tentang atau seseorang yang paling penting banget di sosiologi. Siapa dia? Taram. Jadi, dia adalah tokoh sosiologi yang kita sebut atau kita panggil dengan sebutan Bapak Sosiologi. Namanya adalah Auguste Comte. Jadi jangan sampai lupa ya, kalau nanti Ibu bikin pertanyaan, siapa nama Bapak Sosiologi? Jawabannya adalah Auguste Comte. Kenapa dia disebut sebagai Bapak Sosiologi? Karena beliaulah orang yang pertama kali menyebutkan istilah sosiologi. Di mana buktinya? Buktinya dia menuliskan pada buku Principle of Sociology karyanya Herbert Spencer. Oke, tadi kita sudah menjelaskan tentang arti sosiologi. Sosiologi itu gampang ya, ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai ciri-ciri sosiologi. Ciri sosiologi itu ada 4, ya. 1 adalah empiris. Yang kedua, itu adalah teoritis. Ketiga, itu adalah kumulatif. Dan keempat, itu adalah non-etis. Apa bedanya? Bedanya yaitu empiris artinya sosiologi itu mempelajari suatu fakta yang ada. Jadi sosiologi itu nggak mengada-ngada gitu ya, atau tidak berkaitan dengan mitos dan lain sebagainya. Ya, kita membicarakan sesuatu yang benar-benar ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah teoritis. Apa tuh teoritis? Teoritis artinya sosiologi itu tersusun dari abstraksi, hasil observasi dari peneliti, nanti kita jadikan sebagai sebuah teori. Ya, nanti kita akan membahas banyak banget teori-teori dalam ilmu sosiologi. Kemudian yang ketiga, itu ada kumulatif. Kumulatif artinya teori yang sudah ada banyak banget teori, itu bisa kita perbaiki atau kita bisa sempurnakan, bahasa kerennya revitalisasi ya. Jadi misalnya ada teori-teori yang sudah dibuat oleh ahli-ahli sosiolog terdahulu, tapi ternyata kurang relevan nih di zaman sekarang. Nah, itu bisa kita lakukan revitalisasi. Itu disebut sebagai kumulatif. Oke. Kemudian yang keempat, ada yang namanya non-etis. Non-etis artinya sosiologi itu sifatnya netral. Kita tidak boleh berpihak, subjektif. Jadi kita tuh harus objektif ya. Kita nggak boleh memandang sesuatu itu baik atau buruk. Oke, sampai sini mudah-mudahan dipahami ya.
Selanjutnya kita membahas tentang metode. Metode dalam sosiologi itu ada dua, yaitu kualitatif dengan kuantitatif. Kualitatif ini adalah nanti kalian melakukan penelitian, tapi penelitiannya itu hanya berdasarkan penilaian terhadap suatu data yang diperoleh. Jadi hanya dijabarkan saja. Ya, biasa kalian lakukan saya dengan kata-kata kalian, dengan tulisan saja, ya, dengan bahasa-bahasa seperti yang kita gunakan sehari-hari. Beda dengan kuantitatif. Kalau dengan kuantitatif itu biasanya ada hitungannya, ada data statistiknya, kemudian ada sesuatu yang diukur, itu namanya kuantitatif. Jadi beda ya. Kalau kualitatif itu tidak ada hitungan, lebih ke penjabaran, tapi kalau kuantitatif itu ada sesuatu yang diukur dan lebih menunjukkan ke angka-angka. Oke, itu metode. Selanjutnya ada kegunaan sosiologi. Sosiologi itu berguna sebagai pembangunan dan sebagai penelitian. Maksudnya bagaimana, Bu? Pembangunan artinya di sini kita sebagai seorang sosiolog kita itu dipersiapkan. Misalnya kita diminta, ada orang mau membangun sebuah mall. Bagaimana sih sebagai sosiolog kita bisa memberikan saran agar mall itu bisa tetap eksis, misalnya gitu ya, bisa maju dan lain-lainnya. Apa yang harus kita perhitungkan? Kita harus tahu perencanaannya yang baik yang seperti apa. Kemudian kita lakukan pelaksanaannya. Terus kita lakukan juga nih, kira-kira kalau kita membangun sebuah mall, tapi di samping mall baru nih, kita bangun mall baru di samping Lipo Karawaci, kira-kira bakalan laku nggak ya mallnya gitu. Atau misalnya kita bangun mall, tapi bangun mallnya mungkin di daerah Legok yang belum ada mallnya. Nah, kira-kira lebih laku mana? Di samping Karawacinya atau di Legok tadi yang belum punya mall. Oke. Terus yang kedua, kegunaannya sebagai penelitian. Artinya, kita sebagai seorang sosiolog juga harus dapat meneliti. Kita harus bisa memecahkan suatu masalah. Misalnya, sekarang lagi ada permasalahan COVID-19. Sebagai seorang sosiolog, kalian harus bisa menentukan atau memecahkan permasalahan ini. Kira-kira dari sudut pandang masyarakat, apa ya yang harus masyarakat lakukan supaya kita semua itu bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke, itu namanya kegunaan sosiologi sebagai peneliti. Oke, untuk penjelasan sosiologi pada pertemuan pertama ini Ibu cukupkan ya. Nanti untuk tugasnya akan Ibu tuliskan pada Google Classroom masing-masing kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.